Sampai sekarang robot gak mampu untuk mastiin dirinya sendiri bahwa mereka bukan robot. Padahal teknologi udah secanggih ini. Iya, CAPTCHA modelan kayak gini yang simple dan cuman klik doang harusnya bisa dengan mudah dilalui oleh bot-bot canggih masa kini. Masa kayak gini aja nggak bisa sih? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Bentar, sebelum kalian nyaksiin Anak Teknik Indonesia episode kali ini, coba benerin dulu posisi duduk kalian, bikin nyaman, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe di YouTube Anak Teknik Indonesia. Nah, kalau udah santai kayak gini, coba inget-inget lagi, kalian pernah nggak sih saat lagi browsing di dunia internet, tiba-tiba muncul si kotak yang harus diklik ini? Ini bener-bener ganggu sih kalau kita lagi internetan dan lagi asik-asiknya lagi fokus di depan internet, tiba-tiba keluar doi. Padahal bentukannya gini doang. Masa robot canggih masa kini gak bisa ngelewatin tes kayak ginian? Kira-kira apa ya alasan robot nggak bisa ngeklik I'm not a robot pada CAPTCHA kayak gini? Oke, buat kalian yang penasaran, kenapa sih robot atau bot yang canggih sekalipun nggak bisa ngelewatin CAPTCHA kayak gini? Mari kita pahami dulu apa itu CAPTCHA. CAPTCHA ini adalah singkatan yang cukup panjang dari Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart. Atau simpelnya sih, adalah sebuah pengujian sederhana yang dirancang untuk membedakan antara manusia dan bot di internet. Nah, yang paling sering ditemukan adalah CAPTCHA jenis ini, yaitu CAPTCHA Checkbox. Sebuah kotak yang berisikan pernyataan seperti I'm not a robot yang harus kamu centang sebelum melanjutkan ke suatu halaman atau tindakan tertentu. Di sini fakta menariknya. Kenapa? Karena bukan cuma ngeklik aja, tapi ini juga melibatkan analisis perilaku pengguna. Iya, kamu nggak salah dengar. CAPTCHA ini ngecatat dan ngebaca cara kamu ngeklik kotak tersebut, termasuk kecepatan dan pola klik manusia. Ini adalah cara untuk membedakan antara perilaku manusia yang normal dan tindakan otomatis yang seringkali dilakukan oleh bot. Sampai di sini, paham ya? Ya, jadi meskipun CAPTCHA ini terlihat sederhana, tapi ternyata banyak teknologi dan algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah pengguna adalah manusia atau bot. Hal ini mencangkup penggunaan teknik seperti analisis pergerakan mouse, pengukuran waktu, dan pemantauan pola klik. Jadi setelah tahu teknologi ini tidak sesederhana penampilannya kan? Setelah kita kenalan sama CAPTCHA yang modelannya checkbox, tapi pernah nggak kalian ketemu sama CAPTCHA yang sulit banget dan kita sendiri sebagai manusia malah ragu? Ini sering terjadi sih pada CAPTCHA yang berbasis gambar. Di sini kamu bakalan diminta untuk mengidentifikasi objek pada gambar atau dengan memecahkan teka-teki gambar sederhana. Bisa puzzle, bisa mencocokkan gambar, atau ya sejenisnya. Tapi tar dulu, ini bukan sebuah mainan. Ini bertujuan untuk menguji kemampuan pemahaman visual manusia yang tentunya jauh lebih baik daripada bot. Tapi kalian pernah nggak sih bingung saat ngerjain sebuah CAPTCHA model kayak gini? Ada satu objek yang di luar kotak, tapi kita bingung apakah ini masuk dalam objek yang diinginkan atau enggak. Nah, ini juga nih yang membedakan mana manusia, mana robot. Dan manusia bisa dengan se-fleksibel itu dalam melihat sesuatu dan menilai sesuatu. Kalau kita tadi udah ngomongin tentang gambar, nah ini mungkin adalah salah satu CAPTCHA tertua yang pernah ada. Kenapa? Karena mungkin di awal kita internetan dulu, CAPTCHA jenis ini sering muncul saat kita internetan atau saat kita mengunjungi halaman-halaman tertentu. Apalagi kalau bukan CAPTCHA dengan basic tulisan. Jadi sebuah gambar dengan teks acak yang harus kamu tulis ulang dan ketik kembali untuk memastikan kamu bukanlah robot. Jelas, bot akan sangat kesulitan untuk ngebaca apa sih gambar dari tulisan acak ini.
Karena pada dasarnya, font yang digunakan pada CAPTCHA jenis ini adalah random, meliuk-liuk, dan bentuk yang nggak jelas. Ini bakalan membuat robot kesulitan untuk mendeteksi dan hanya manusia yang dapat mengetahui apa maksud tulisan tersebut. CAPTCHA programmers would give the computer the correct text so it knew the answer. Then, they'd stretch that text and warp it. The computer with the answer would be able to grade it, but a new bot that didn't have the answer wouldn't be able to understand it. Terus apa jadinya kalau nggak ada CAPTCHA pada website tertentu? Ini bisa jadi hal yang sangat merugikan, bre. Bot yang dapat digunakan untuk spam, penipuan online, atau serangan cyber seperti serangan DDoS, ini bakalan berbahaya banget. Dampaknya sih bisa kemana-mana, seperti pencurian data pribadi atau informasi pribadi. Contohnya website apa? Ya, coba kalian tulis di kolom komentar website apa aja yang sering dapat serangan cyber di Indonesia. Bagikan sebuah pertempuran dari perusahaan yang sering menggunakan bot atau spam, mereka nyatanya nggak kehabisan ide untuk mengakali sebuah sistem ini. Maka terciptalah profesi baru yang disebut dengan CAPTCHA Writer. Kalau robot nggak mampu nebus website dengan CAPTCHA di dalamnya, maka CAPTCHA Writer lah yang ambil alih. Beberapa perusahaan akan rela membayar dengan jumlah yang nggak sedikit untuk para CAPTCHA Writer untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam CAPTCHA. Yang paling sering adalah CAPTCHA jenis teks, yang mana perusahaan bot akan mengirimkan beberapa sampel dari CAPTCHA dan manusia akan membantu untuk menuliskan CAPTCHA yang dimaksud. Kalau udah seperti itu, artinya seorang CAPTCHA Writer membantu untuk para perusahaan yang menggunakan bot atau robot, bisa itu kejahatan atau dengan tujuan lainnya. Kalau dengan uang, para perusahaan penyedia jasa bot atau semacamnya ini bisa ngakalin sebuah sistem. Nyatanya, cara licik ini bisa diatasi dengan namanya Google reCAPTCHA. Hebat banget ini Google. Kenapa? Karena Google akan menggunakan second level anti-robotnya dengan membaca browsing history penggunanya. Jadi, Google akan melihat apakah dari user punya history yang normal, seperti kalian nonton lagu indie, nonton stand-up comedy, atau nonton video-video dari anak teknik Indonesia. Kalau normal, ya bisa dilanjutkan aktivitas internetnya ke website-website yang kalian kunjungi. Jadi, itu dia, teman-teman, kenapa robot tidak bisa ngeklik "I'm not a robot" pada CAPTCHA. CAPTCHA adalah alat penting dalam menjaga keamanan online dan melindungi situs-situs web tersebut dari serangan bot. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita tetap update dengan konten-konten menarik dari kami. Untuk yang mau request konten, bisa tuliskan aja konten di kolom komentar dan kritik berupa saran kita terima di kolom komentar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you, bre.